kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang setia menunggu. Nah, kita sambut pembicara kita yang hebat luar biasa, Bapak Chandra Putra Negara. Sudah masuk di frame. Ayo kita sapa. Halo, selamat sore Pak Chandra. Selamat sore. Halo. Salam hebat luar biasa. Aduh, lama tak jumpa Pak. Oke, terima kasih Pak. Wah, ini luar biasa. Iya Pak. Thank you. Oke, saya akan sharing sedikit. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Anda semuanya luar biasa. Dan sore hari ini tadi kita udah sharing, dipaparkan dengan baik oleh Pak Dwi, dan juga beberapa pembicara tadi, Ibu Monik, dan sebagainya. Oke, sore hari ini saya mungkin akan sedikit sharing. Siapa yang semalam sudah nonton acara The Great Achiever? Ya, silakan chat di kolom komen. Saya ingin sedikit berinteraksi hari ini. Saya nggak mau banyak motivasi. Saya cuma ingin mengajak Anda itu untuk bervisualisasi. Ya, siapa yang semalam sudah nonton acara The Great Achiever? Oke, silakan chat di kolom komen. Nice. Oke. Jadi, kalau Anda hari ini sudah sharing tentang acara The Great Achiever semalam, apa yang Anda dapatkan? Ayo, saya pengen Anda sharing. Oke, silakan tulis di kolom komen sekarang. Jadi, saya ingin ngajak Anda ngobrol-ngobrol. Saya nggak mau terlalu banyak sharing, nggak mau terlalu banyak motivasi. Saya cuma ingin sedikit mengulas, mereview acara semalam. Apa yang Anda pelajari, apa yang Anda dapatkan dari acara yang semalam ditonton hampir 18.000 orang. Wow, 18.000 orang. Ya, orang lalu lalang 18.000, yang tetap di ruangan 1.400. Oke, saya mau tanya, apa yang Anda pelajari semalam? Ya, jadi gini, dari kolom chat ini saya akan melihat seberapa jauh pemahaman Anda terhadap acara semalam. Ayo, tolong tulis di kolom komen sekarang. Jadi, saya rasa kita udah seminggu 2 kali, kita udah banyak sharing, udah banyak motivasi yang kita berikan, tapi di sesi hari Minggu ini saya tidak mau banyak motivasi. Saya cuma ingin tahu apa pemahaman Anda dari acara semalam. Oke. Ya. Oke, ada beberapa teman di sini sharing yang saya dapatkan semalam, The Winners Never Quit dari Danley Lansun. Nice. Perjuangan kerja keras konsisten dalam menjalankan bisnis. Oke. Ya. Nah, ini tips saya semalam nih, berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, program KK, konsultasi dengan mentor. Oke, itu yang semalam saya sharing. Oke, apa visualisasi masa depan KK Indonesia? Oke. Ya, apalagi? Saya pengen tahu pemahaman Anda di acara semalam. Karena menurut saya, kalau Anda sudah melihat acara semalam, Anda dapat sesuatu. Karena gini, saya 22 tahun yang lalu juga pernah ikut acara seperti semalam. Ya, bedanya waktu itu di stadion. Dan waktu itu stadionnya di kota Bangkok, Thailand. Dan stadion itu tahun 1999. Yang mana stadion basket itu baru saja dipakai acara pembukaan Asian Games tahun 1998 di Bangkok. Jadi acara itu bisa untuk 10.000 orang. Ya, dan waktu itu saya juga mendapatkan sesuatu. Nah, saya dari kolom chat ini, saya akan menganalisa siapa yang mempunyai kemiripan dengan saya. Nah, kalau Anda dapatkan sesuatu kemiripan seperti saya, then I'm your future. Saya adalah masa depan Anda. Ya, ini penting sekali. Then I am your future. Saya adalah masa depan Anda. Ya, saya mau tahu dari kolom chat ini siapa yang seolah-olah punya kemiripan seperti saya. Oke. Mengubah kehidupan yang biasa menjadi kehidupan yang luar biasa. Ibu Oni Suswati. Esterino, percaya walaupun belum melihat konsistensi peran mentor yang luar biasa. Good.
Lailatul Sadia, perjuangan atas kesuksesan dan pencapaian di KK Indonesia. Oh iya dong, ya memang kan acara semalam kan memang acara pencapaian, ya kan? Nah, oke. Perjuangan mencapai prestasi, Pak, beradaptasi dalam keadaan. Loh iyalah, ya pasti perjuangan mencapai prestasi. Nah, masa acara semalam pesta dangdut gitu ya nggak mungkin lah, ya kan? Konsisten mewujudkan impian. Oke, saya mau sharing. Dari sini, dari kolom chat ini, saya akan melihat seberapa orang yang paham dengan apa yang saya dapatkan itu 21 tahun yang lalu di Bangkok. Saya Pak Chandra, oke. Febri Setianto Nugroho, berusaha dan kerja keras. Iyalah, masa malas-malasan ya nggak mungkin lah. Oke, terus apalagi nih? Bu Wayan Asi, konsisten wujudkan mimpi dengan kerja keras tanpa pernah mengenal menyerah. Oke, ya saya ini bisa menganalisa tulisan ya. Saya dari tulisan ini saya bisa tahu Anda itu kira-kira dapat pemahamannya sejauh mana, dan dari analisa tulisan ini saya paham betul apa itu masa depan kalian. Ya, dari apa yang kalian tulis. Karena apa yang kalian tulis itu adalah what you see. Apa yang Anda lihat itu apa yang Anda tulis. And what kind of level you are. Jadi di level mana Anda dari lihat acara semalam. Ya, jadi Anda berada di stage atau tahap mana. Nah, ini akan menentukan apakah Anda kali ini bisa sampai di level seperti semalam nggak gitu. Ya, jadi acara semalam itu bukan cuma acara keren-kerenan, bukan cuma acara, pasti acara mempublikasi, karena kita itu sebenarnya acara semalam itu adalah acara yang harusnya diadakan bulan Maret kemarin di Bangkok, di dalam acara National Director Seminar. Sebetulnya, The Great Achiever itu. Tetapi, karena pandemi, acara ini terpaksa di-cancel, dibatalkan, yang mana KK sampai harus rugi, tempat acara, gala dinner itu sudah disiapkan seharga 5 miliar, dan itu tidak bisa di-refund. Kemudian banyak tiket pesawat yang sudah dibayarkan, itu juga nggak bisa apa-apa. Bahkan KK Indonesia mengeluarkan dana lebih, meng-cashback semuanya, ditambah lagi dengan kalung KK Life Force, dan beberapa acara tour itu di-cancel, dan total KK rugi 11 M. Itu sekedar Anda tahu. 11 miliar, kita acara semuanya rugi. Ya, jadi acara seru semalam, itu sebenarnya acara yang sudah terjadi di 8 Maret kemarin. Tapi berhubung karena pandemi, sehingga acara itu terpaksa di-cancel. Dan akhirnya kita cuman acara Rito aja, jalan-jalan dari 3.000 orang, sisa 800 orang. Nah, makanya, di sini, kalau mungkin bagi Anda mendengarkan berita ini adalah sebuah musibah. Ini adalah sebuah malapetaka. Ini adalah sebuah bencana. Ya, ini adalah sebuah ujian dari Tuhan. Oke. Anda bebas liar mau menganalogikan, mengkonotasikan apa krisis kita, problem kita selama 6 bulan ini sejak pandemi, dari bulan Maret sampai sekarang September. Ya, bebas, Anda punya pikiran, Anda punya persepsi, Anda bebas mau menilai apapun. But one thing you have to know that KK rugi 11 miliar. Itu yang Anda harus tahu. Ya, dan kita biasa-biasa aja. Ya, kalau omong uang duit 11 miliar itu besar ya besar, kalau diomong 11 miliar itu kecil ya kecil. Ya, tapi mari kita melihat apakah kita menangis, apakah kita terdiam. No, kita udah terbiasa kena krisis sejak tahun 1998. Perusahaan ini berdiri saat krisis, kita nggak punya modal, kita berangkat dari keterbatasan, kita kantor awalnya ngontrak di Tanah Abang, di Jakarta, di Surabaya mengontraknya di Manyar-Kertoharjo, ya, sekarang bekas rukonya itu sekarang jadi rumah makan, dan kita udah kontrak pindah 3 kali di Surabaya sampai akhirnya bisa memiliki gedung sendiri. Di Jakarta juga sama, harus pindah 2 kali, di Tanah Abang, di Kosa Building, sampai sekarang akhirnya punya gedung sendiri di
Daan Mogot dan Green Garden. Oke? Nah, saya mau sharing. Apakah itu musibah? Kita udah terbiasa terkena yang namanya bencana. Kita udah terbiasa dengan kena yang namanya krisis. Memang pandemi ini krisis yang sangat mengerikan, krisis global. Namanya juga bukan epidemi, tapi pandemi. Pandemik ini meluluhlantakkan semua sektor perekonomian. Saya tahu. Ya, tapi sekali lagi, apakah kita tinggal diam? No. Setengah tahun kemudian, kita comeback, kita kembali dengan acara semalam. Nah, saya mau analisa sejauh mana Anda melihat. Kalau Anda bisa paham dengan acara semalam, wow, Anda bakal calon berikutnya masuk sebagai pemenang di acara tersebut. Ya, acara itu nanti akan diadakan rutin. Ya, akan diadakan rutin dan sebagai semacam apresiasi bagi Anda yang sudah mencapai sesuatu. Sri Mulyani, saya menyadari itulah arti sebuah perjuangan yang indah pasti datang. Bagus. Yang saya pelajari adalah kalau kita konsisten menjalankan sesuatu, maka impian kita tercapai. Semua kata-kata Anda itu bagus banget. Saya apresiasi. Pertanyaan saya satu, kamu bisa melakukan yang kamu tulis nggak? Kamu bisa melakukan seperti yang kamu tulis, konsisten lah. Semua tahu rahasia sukses itu konsisten. Saya tahu semua rahasia sukses itu percaya. Semua ngerti lah. Tapi Anda bisa ini nggak? Bisa komitmen dengan apa yang Anda tulis nggak? Linda Henderina, saya pasti bisa seperti Bapak Ibu yang tadi malam tetap kerja keras dan berjuang. Good. Anda dapat yang namanya, saudara Linda ini dapat yang namanya hope atau harapan. Dengan melihat acara semalam, Anda itu seperti dapat harapan baru. Komang Putu SP30, selalu berjuang demi impian terbesar dan berjuang keras di KK Indonesia. Nice. Pras Jos, perjuangan konsisten, hasilnya luar biasa. Nurul Fadila, perjuangannya membuahkan hasil karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Tetap optimis, selalu bekerja keras. Ini mas semua kata-kata motivator juga seperti ini, Nurul. Ya, saya hari ini nggak butuh kata-kata indah. Saya cuma butuh pemahaman Anda, sejauh mana Anda itu paham terhadap acara semalam. Dianatan, setiap perjuangan selalu ada up and down. Tapi kita tidak melihat hasil, tetap kita imani percaya bahwa kita sudah di tengah kesuksesan. Tetap konsisten dan berserah kepada Yang Maha Kuasa. Luar biasa Dianatan. Ya, luar biasa. Kata-kata Anda ini cukup mencerminkan who you are gitu. Mela Cise, semua mentor kita. Bentar ya. Masa cuman ini, yang lain mana? Ketika Anda emang yang lain mana? Masa cuman ini? Yang ikut webinar ini ratusan orang, kenapa yang nulis cuman ini? Semua mentor semalam sangat menginspirasi dan itu membakar semangat saya. Membakar tuh bagus. Ya, membakar tuh bagus. Motivasi itu bagus. Seminggu 2 kali kita juga ada acara PU webinar ini, kita nggak pernah berhenti. Kita konsisten terus, sudah hampir 6 bulan ini kita lakukan. Sejak pandemi kemarin kita nggak pernah berhenti. Tapi pertanyaan saya satu, sejauh mana progres Anda? Ya. Karena gini ya, pikiran kita itu, kalau kita itu tidak latih, ketika kita selama setengah tahun tidak ada sedikit pun progres, justru yang ada adalah demotivasi, bukan termotivasi, demotivasi. Apa itu demotivasi? Demotivasi adalah ketika seseorang sudah melakukan yang disarankan, tapi tetap tidak ada kemajuan. Dan akhirnya justru Anda bukannya termotivasi, Anda malah demotivasi. Demotivasi adalah Anda justru malah menjadi tidak termotivasi. Dan celakanya, kalau lebih dalam lagi, Anda menjadi negatif. Ya, itulah banyak orang negatif di luaran, karena dia juga banyak melihat acara semalam serupa, termotivasi, yes keren, I want to be like him, I want to be like her, saya pasti bisa seperti pemenang-pemenang semalam, saya pasti bisa seperti achiever-achiever hebat semalam. Tapi satu, permasalahannya satu, apakah Anda progres atau Anda justru sebaliknya? Nah, celakanya orang yang sebaliknya itu adalah tipikal orang yang justru sudah pernah melihat acara semalam, tapi dia tidak ada progres. Ya, dia tidak ada progres. Ketika dia tidak ada progres, justru sebaliknya dia malah demotivasi. Dia malah unmotivasi, dia malah tidak termotivasi dan cenderungnya malah negatif. Nah, ini yang paling berbahaya. Ya, ini yang paling dangerous dan paling berbahaya. Orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti ini adalah tipikal orang yang setelah melihat acara semalam, dia cenderung bukannya terinspirasi, dia pernah terinspirasi, tapi dia tetap tidak termotivasi. Dan akhirnya ketika dia
merasa dirinya tidak mampu, dia mencari pembenaran diri. Nah, ini yang paling berbahaya. Ketika dia mencari pembenaran diri, akhirnya dia bilang, iyalah, orang yang sukses kayak gitu itu memang sudah punya bakat lah. Orang yang sukses kayak semalam itu memang udah jalan hidupnya di sono. Nah, dia punya kata-kata sugesti untuk pembenaran diri. Nah, ini yang paling berbahaya. Iyalah, orang-orang semalam itu kan memang sudah orang-orang, tipikal orang yang memang pada dasarnya memang dia udah digariskan Tuhan, hidupnya memang sukses IKK. Lu kayak seolah-olah jadi Tuhan deh. Kayaknya lu tahu deh Tuhan lagi mau ngomong apa. Nah, ini dangerous. Orang-orang seperti ini adalah tipikal orang-orang yang dia punya sebuah persepsinya dia sendiri. Dan ini jumlahnya besar sekali, banyak sekali. Ya. Dia udah ikut acara semalam, bukan sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan sudah pernah pulang dari acara Rito pun, pulang bukannya dia progres, dia malah demotivasi. Nah, orang-orang seperti ini, it is a very dangerous person. Ya, itu yang saya sangat mau pesan kepada Anda. Anda adalah orang-orang yang berbahaya. Ya, dan berbahaya itu bukan cuma untuk bisnis ini. Bisnis ini nggak masalah, karena di bisnis KK mah kita ketemu orang seperti kayak gini ini jumlahnya udah bukan banyak lagi. 22 tahun banyak sekali manusia seperti ini. Apakah perusahaan ini mundur? Oh tidak. Ya, kemarin kita merecognize 157 director baru. Kemarin kita merecognize puluhan silver chairman, gold chairman, platinum chairman baru. Kita barusan perusahaan kita payout 200 juta, bonus tahunannya aja itu lebih dari 12 orang. Ya, Anda sudah melihat sekali acara semalam. Ya, itu kalau di total tuh jumlahnya miliaran rupiah. Payoutnya bukan cuma bonusnya, termasuk kehilangan gara-gara pandemi. Nah, so siang hari ini, saya hari ini cuma pengen cerita mengapa orang sudah ikut acara semalam tidak melakukan apa-apa. Dan lucunya dia terakhir ngomong, ya bisnis ini bagus sih, KK bagus sih, produknya bagus, tapi bisnis ini nggak cocok untuk saya. Nah, ini saya paling aneh gitu, ketemu orang-orang seperti ini. Ya, nah coba ini, saya lihat lagi ya, saya lihat lagi. Nah ini, saya ingin mengubah kehidupan Ibu Sri Wijiningsih. Iya Bu, bukan cuma Ibu, semua orang di Indonesia nih ratusan juta orang pengen mengubah nasib Bu. Kalau Ibu ditawarkan pengen nggak dapat umroh ya, semua orang mau Bu. Pengen nggak hari ini bisa berangkat haji dari KK, semua orang pengen Bu. Pengen nggak punya mobil dan rumah, semua orang pengen Bu. Gitu loh. Ya, nah Gusti bagus, semua dimulai dari sebuah keputusan menjadikan hidup lebih berarti. Good. Konsisten action, konsisten, pakai percaya promosi, ya kan, Hong Kong hadir, ya, nah ini. Nah, kemudian kesuksesan diperoleh dari hal kecil, keyakinan dan mentor, manfaatkan peluang, membantu banyak orang mewujudkan impian dengan tulus, jangan cuma main PV-nya aja Pak Chandra. Laura Mengko, acara tadi malam membuktikan bahwa KK adalah perusahaan yang terus bertumbuh, semakin besar, sudah memberikan bukti, mampu memberikan kehidupan yang luar biasa bagi banyak orang. Oke, good, ya, ini pemahaman dari platinum kita, ya. Terus selamat sore Pak Chandra, salam hebat luar biasa. Oke, saya hari ini bukan mau terima kasih Anda sudah menyapa saya, terima kasih Anda sudah memberikan semangat pada saya, tapi pertanyaan saya tolong diulang semalam. Apa yang Anda pelajari semalam? Yo, nah ini Justin Arvid, kesuksesan itu biasanya tidak dibentuk selama semalam. Kuncinya adalah selalu konsisten dan persisten dan menikmati proses yang Anda jalani. Tidak ada kesuksesan yang instan. Bagus, ya ini anak muda ini bagus sekali. Kesuksesan kita bisa raih asalkan kita sungguh-sungguh dan mau belajar. Aldi Syam, Bu Mayday Rembon, belum coba sudah bilang tidak cocok. Ya, jadi artinya gini ya, apakah cuman ini semalam? Mari saya pengen kita lebih dalam tahu tentang bisnis ini. Bisnis ini bisa bertahan hampir 22 tahun. Ya, banyak orang berpikir bahwa oh Pak Chandra hari ini udah jadi YouTuber ya, udah hampir 3 juta subscriber, nggak fokus sama bisnis KK lagi. Hey, jadi kalau Anda punya persepsi itu jangan keliru. Kalau saya nggak fokus sama bisnis KK, saya nggak perlu promosikan komunitas Yes yang ada di channel kita, ya kan? Anda tahu bangun channel YouTube itu sama beratnya dengan kita membangun jaringan sampai menjadi number 1 di KK Indonesia. Sama beratnya, nggak ada yang ringan. Oh, bullshit kalau ngomong itu ringan. Nggak ada yang ringan, saya beritahu. Ya, semalam saya tulis di Instastory saya.
Pak, saya pengen terkenal kayak Pak Chandra, ada yang tanya sama saya. Gampang mau terkenal, cuma 2 cara saya ngomong kayak gitu. Cara pertama, mau nggak ikuti jalan seperti saya? 10 tahun bikin konten konsisten, videonya lebih dari 1000, baca buku ribuan buku, menerbitkan 2 buku, menerbitkan buku itu setengah mati Bapak Ibu, karena harus menulis, memikirkan, merenung setiap saat, dan mengetik, kemudian kalau salah editingnya, ya, kemudian kita harus menulis ulang lagi, kemudian kita mengetik ulang. Saya pernah bahkan sudah mengetik, komputer saya hang, error, semua yang saya tulis hilang semuanya. Pernah saya juga mengalami seperti itu. Apakah saya mau ceritakan sama Anda semua? Nggak pernah kan? Gitu loh. Jadi apa yang sudah saya tuangkan, apa yang saya pelajari, apa yang saya rangkum, hilang semuanya, dan saya harus nulis dari awal lagi. Itu proses saya sudah pernah alami semua. Oke? Nah, satu lagi yang paling penting. Ya, gaji editor itu berapa? Emang video saya tiba-tiba bisa keluar suaranya sendiri? Emang video saya tiba-tiba bisa ngoceh sendiri, bisa keluar slide-nya sendiri? Itu semua butuh editor, Mas. Ya, editor itu gajinya UMR, dan editor saya total sama karyawan, kameramen saya, sama total staf administrasi saya ada 12 orang. Kalau gaji satu orang 4 juta aja UMR Surabaya, itu 1 bulan fixed cost-nya 48 juta. 1 tahun itu juga setengah miliar, itu duit. Ya, itu duit. Dan satu lagi, kamera itu bisa bagus, itu karena kamera pilihan. Ya, kamera itu Panasonic GH5. Anda sendiri cek sendiri deh, GH5 itu berapa? Itu lensanya aja sama kameranya itu hampirnya udah 50 juta. Dan komputernya itu setiap 1 tahun sekali harus di-upgrade. Kadang komputer lama itu speknya udah nggak bisa, karena kecepatan upload kita nggak bisa. Ya, itu kalau mau dihitung-hitung komputernya itu total di kantor itu ada hampir 8 kalau nggak salah komputernya. Satu komputer 20 juta. Jadi kalau sekali upgrade kita bisa ganti komputer baru 5-10 juta. 160 juta. Jadi saya harus habis ratusan juta, belum lagi kantornya. Nah, sekarang kalau saya tanya apakah itu semua bukan pengorbanan? Ya, apakah itu semua saya pernah cerita ini semua? Nggak pernah. Iya kan? Anda jangan cuma, "Woi, Pak Chandra dapat 1 M semalam." Nggak ada artinya. Duit 1 M itu untuk gaji karyawan itu semua habis semuanya. Habis. Ya kan? Apakah saya ini nampak seperti orang curhat? Tidak. And I'm happy to do that. Saya happy banget melakukannya. Orang sukses, dia bisa menginvestasikan uang yang dia sudah dapat, dia investasikan ulang lagi. Dia bukan hari ini langsung ganti iPhone, ya kan? Kemudian handphonenya langsung diganti, ya kan? Kemudian motornya langsung diganti. Orang bodoh. Orang bodohnya itu jangan kebangetan. Ya, orang sukses, dia dari kedapatan profit, dia langsung invest ulang lagi. Untuk still to be the best. Untuk menjadi baik. Dan itu saya sudah lakukan 10 tahun ini. Di YouTube, tapi di KK 22 tahun ini. Jadi total 22 tahun, if you want to be the best. Kalau Anda mau jadi yang terbaik, apa yang saya pelajari semalam, sama. 22 tahun yang lalu sama saya kayak Anda, termotivasi, saya pasti bisa seperti dia. Saya pasti bisa menjadi orang seperti dia. Bayar harganya dulu, Mas Bro. Bayar dulu harganya. Sekarang Anda belum dapat apa-apa aja, baru dapat keuntungan sedikit, udah ganti gaya hidup. Ya, gaya hidupnya udah ganti. Bolehlah menikmati sesekali, tetapi Anda harus konsisten. Invest ulang. Seperti ilmu saya, DSP. Ya, dapat, simpan, diputar lagi. Dapat, simpan, diputar lagi. Dapat bonus, disimpan, diputar lagi ke produk KK. Akhirnya customer Anda tambah banyak, customer base Anda tambah banyak. Kalau customer Anda tambah banyak, bisnis Anda akan terus semakin besar. Bukan gaya hidupnya yang ditingkatkan. Ya kan? Aduh, saya kadang-kadang konyol melihat kalau leader-leader kita lagi jalan ke luar negeri, dia pulang, bawa oleh-oleh banyak, akhirnya pulang omsetnya turun, dia menyalahkan bisnis ini. Dan yang paling lucunya, ketika bisnis ini dia omsetnya turun, dia bukannya evaluasi bisnis ini kenapa omsetnya turun, malah dia cari bisnis yang lain. Matilah sudah. Apa jadinya seorang Chandra Putra Negara kalau setiap bulan ganti bisnis? Ya kan? Coba Anda yang jawab. Apa jadinya kalau saya setiap bulan ganti bisnis? Pikir. Ya. Nah, mungkin ini sedikit sharing dari saya di hari Minggu ini. Semoga sharing saya ini bisa memberikan Anda sebuah pemahaman baru bahwa sebuah pepatah Mandarin itu berkata,
yang saya pelajari dari Datuk Dr. Andrew berkata, Dai Sang Yi Fen Zhong, Dai Xia Si Nian Gong. Itu artinya apa? Dai Sang Yi Fen Zhong, di kesuksesan di sebuah panggung selama 1 menit. Kayak semalam itu kan nggak sampai semenit tuh penghargaannya. Itu Dai Xia Si Nian Gong. Dai Xia Si Nian Gong itu artinya apa? Itu di bawah panggung perjuangannya 10 tahun. Ya memang benar. Anda lihat semalam, woi keren, 1 menit. Itu 10 tahun mas. Perjuangannya. Woi 3 juta subscriber. Anda nggak tahu itu hujan air matanya berapa banyak itu bangun channel sampai sebesar itu. Nah, saya anggap itu sebuah challenge untuk kita berpikir bagaimana apa yang harus kita lakukan itu sampai terjadi. Ya, jadi itu yang saya bisa sharing pada sore hari ini. Semoga sharing saya singkat selama 20 menit ini bisa memberikan Anda sebuah wawasan baru, gambaran baru bahwa Anda perlu punya 2 hal, ya. Yang pertama itu daya juang. Ya, kalau Anda nggak punya daya juang, lupakan. Ya, jadi Anda perhatikan orang-orang yang mencapai posisi semalam, achiever semalam, mencapai Crown Star Director, Silver, Gold, Platinum, itu air matanya itu dan entah berapa banyak. Mereka itu semua punya daya juang. Ya, dan yang terakhir satu lagi, daya tahan. Ya, jadi daya juang dan daya tahan. Anda setiap minggu bolehlah mengkoleksi kata-kata motivasi saya, dijadikan sebuah kata-kata motivasi. Saya hari ini bukan mau menjadikan Anda jadi motivator, bukan. Tapi saya mau Anda itu progres. Ya, dari setiap statement, kata-kata yang saya sampaikan, ada sebuah progres yang itu menjadi hadiah yang terbaik bagi seorang mentor. Ketika Anda progres, mentor tuh hatinya senang sekali. Karena apa? Berarti anak murid yang dibimbingnya itu ada sebuah kemajuan. Jadi punya daya juang, tapi nggak punya daya tahan, itu juga salah. Punya daya tahan, tapi nggak punya daya juang, itu juga masalah. Jadi daya juang itu ada, daya tahan juga ada. Ya, jadi saya percaya hari ini Bapak, Ibu, adik-adik yang saya cintai, ya, saya tahu Anda sekarang lagi berjuang, terus berjuang, terus berjuang. Keke sudah menyediakan semua yang terbaik. Nggak ada gunanya konten yang disiapkan KK, platform yang disiapkan, itu semua nggak guna kalau Anda nggak punya daya tahan. Ya, dan ingat, kalau Anda punya masalah, nggak ada manusia yang lepas dari manusia. Kalau Anda punya masalah, entah itu omset turun, bisnis lagi nggak stabil, nggak ketemukan leader yang tepat, jangan cepat putus asa. Berarti Anda nggak punya daya tahan. Ya, Pak Chandra pernah kehilangan leader, bukan cuma pernah. Saya bahkan pernah kehilangan emerald, pernah kehilangan crown, ya. Crown yang saya bangun satu-satunya, crown pertama yang akhirnya dia meninggalkan saya. Padahal sudah crown, dia meninggalkan bisnis saya. Apakah akhir dari segalanya? Saya bilang, enggak, itu pilihan hidupmu, bukan pilihan hidup gue. Ya. Jadi ketika saya capai crown, itu kehilangan crown pertama saya. Kalau saya berhenti meratapi nasib saya, kenapa saya kehilangan crown pertama saya, enggak ada saya hari ini. Hari ini jumlah crown saya berapa, saya juga sudah lupa. Ya kan, Crown Star Director saya ada berapa, sekarang saya sudah lupa, mohon maaf. Saking banyaknya saya sudah lupa. Tapi kalau saya tidak bisa move on dari kehilangan crown pertama itu, saya nggak punya daya tahan. Hari ini habis. Kata-kata crown pertama yang meninggalkan saya itu ikut menyeret saya, memberikan energi negatif pada saya, ikut menghilangkan keyakinan saya. Dan itulah sebabnya pada hari ini saya sharing singkat kepada Anda semuanya bahwa semalam itu memberikan sebuah bukti nyata bahwa bisnis ini masih ada selama 21 tahun. Bisnis ini masih eksis selama 21 tahun. Dan bisnis ini akan tetap ada meskipun Anda tidak ada. Ya, jangan sampai itu terjadi sih. Ya, tapi bisnis ini akan tetap ada harusnya bersama-sama dengan Anda. Go together and grow forever. Salam hebat luar biasa. Oke, salam hebat luar biasa. Terima kasih untuk pemahaman yang baru dari Pak Chandra Putra Negara bagi kita semua. Daya tahan dan daya juang. Terima kasih, Pak. Oke. Kemudian kami memohon maaf bagi apabila dari tadi ada kesalahan teknis tentang signal atau pembicara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan harapan kami di kemudian webinar kemudian hari semua masalah itu bisa teratasi. Nah, semua itu teman-teman sudah dengar
Tapi yang paling penting yaitu teman-teman menjadi bukti dari kesuksesan teman-teman. Oke? Sampai jumpa di webinar hari Rabu. Salam hebat luar biasa.